Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, ketemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat Harian. Dalam hal ini kita akan mendapatkan kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita satu minggu ini. Namun sebelum kita bahas, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, satu minggu sudah Engkau memberkati kami. Dan malam hari ini, di malam Sabat ini, kami masih bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau telah memberkati kesehatan kami. Dan Engkau telah memberikan kami kesembuhan dari kami yang sakit. Dan biarlah malam hari ini adalah kesempurnaan dari kesembuhan dari penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati Sabat-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita Jumat 11 Agustus 2023 adalah kesimpulan, adalah pendalaman dari pelajaran-pelajaran kita satu minggu ini. Dua catatan ini membantu memperluas penyelidikan kita tentang Efesus 4 ayat 9, ayat 7 sampai 10. Yang pertama, menerjemahkan Efesus 4 ayat 9, beberapa terjemahan menunjukkan bahwa penurunan terjadi sebelum kenaikan. Misalnya New King James Version berkata, dia juga pertama kali turun. Itu dikutip dari King James Version, RSF, ESF, dan NASB. Terjemahan lain mengikuti teks Yunani yang lebih dekat, meninggalkan masalah waktu kenaikan dan penurunan yang terbuka. Misalnya New International Versi mengatakan, apa artinya dia naik kecuali bahwa dia juga turun ke bagian yang lebih rendah di dunia ini. Ini juga dikutip dari beberapa kutipan Alkitab terjemahan. Yang memungkinkan pandangan itu diungkapkan dalam pelajaran hari Selasa. Bahwa urutan naratif Mazmur 68 ayat 18 harus diikuti dengan peninggian Kristus ke surga, atau disebut juga kenaikan. Terjadi terlebih dahulu diikuti oleh penurunannya, yaitu dalam roh.
Memimpin, yang kedua, memimpin tawanan yang ditawan dalam mengutip Mazmur 68 ayat 18 dari Perjanjian Lama dan Yunani yang disebut Septuaginta, terjemahan Yunani kuno dari Perjanjian Lama. Paulus menggunakan frasa dalam Efesus 4 ayat 8 yang secara harfiah berbunyi, ia membawa tawanan, tercermin dalam beberapa terjemahan, misalnya King James Version dan terjemahan yang lainnya. Tetapi yang secara luas juga berarti ia mengambil sebagai tahanan sekelompok tawanan, tercermin dalam beberapa terjemahan-terjemahan yang ada di layar tersebut. Umat Advent sering memahami ungkapan ini merujuk kepada apa? Tindakan Kristus yang membawa kembali bersamanya ke surga pada kenaikannya. Mereka yang bangkit dalam kebangkitan khusus pada saat kebangkitannya, Matius 27 ayat 51 sampai 53, ini merupakan berkas gandum, buah pertama dari yang ditebus, yang dia persembahkan kepada Bapa sekembalinya dia ke pengadilan surga. Bila mana kita baca di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1022 dan juga dikutip dalam Alpha dan Omega jilid 6 halaman 491. Bandingkan Alpha dan Omega jilid 6 halaman 436 437. Atau sesuai dengan Kolose 2:15, bagian ini dapat diambil sebagai gambaran penaklukan Kristus atas musuh-musuhnya, iblis dan malaikat-malaikat jahatnya yang digambarkan sebagai tawanan yang dikalahkan. Kita akan lihat berbagai-bagai pertanyaan untuk kita diskusikan pada kelompok diskusi kita di hari Sabat pagi. Coba kita lihat, bandingkan yang pertama, bandingkan daftar karunia rohani dalam Efesus 4 ayat 11 dengan daftar dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, 27 sampai 30, Roma 12 ayat 4 sampai 8 dan 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Apakah perbedaan dan persamaan yang Anda amati? Yang kedua, di kelas bicarakan tentang beberapa angin pengajaran yang bertiup di gereja dewasa ini. Perhatikan bagaimana Paulus mengatakan bahwa kita hendaknya tidak tertiup angin ini. Apakah cara-cara khusus agar kita dapat membantu melindungi diri kita sendiri dan orang lain di gereja dari kerusakan yang angin ini dapat timbulkan ke atas diri kita? Paulus menekankan tema persatuan melalui surat ke Efesus. Tetapi apakah kita mencari persatuan dengan cara apapun? Dan kata lain, pada titik apakah keinginan untuk persatuan menjadi kebalikan dari apa yang diinginkan? Mari kita akan diskusikan besok hari, kita akan ulang lagi, kita akan tuntaskan setiap pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan. Saudara-saudaraku, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kita dapatkan. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan puji kami sembahkan di hadapan-Mu oleh karena berkat-berkat-Mu yang indah. Biarlah pelajaran yang kami pelajari dalam 1 minggu ini menggugah hidup kami, memberikan makna rohani bagi kami supaya kami lebih mengetahui bahwa hidup kami adalah karunia Tuhan dan berkat Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini kami akan tidur dengan nyenyak, besok kami bangun untuk menikmati anugerah Tuhan yang tak terhingga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.